eh, yang pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body, itu sekitar itu. Yang ketiga disharmoni, dan yang keempat kaitannya dengan KDRT. KDRT yang seputar-seputar itu. Dan satu lagi yang biasa nikah lagi, yang poligami. Itu banyak pertanyaan dan seringnya poligami yang tidak ketahuan, atau tahu-tahu sudah, iya biasanya cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih banyak, lebih seksi, nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, nikahnya pun secara siri. Itulah kadang-kadang memang laki-laki suka egois, suka cari menang sendiri, suka merasa super. Makanya saya nggak suka sama laki-laki sampai hari ini ya. Tapi memang seputar itu. Ustaz, kira-kira apa tips? Karena kita tahu Ustaz Subki Al-Buhuri alhamdulillah jauh dari yang lain, dari Ustadz, walaupun dari artis-artis yang mohon maaf, dari siapapun percaya yang kadang-kadang banyak dilambe turahkan, ya dilambe turahkan atau di mana yang mohon maaf disebut. Apa Ustadz? Lambe ya? Saya irit. Gitu. Oh gitu ya, nggak sampai turah. Iya. Ya Ustadz gimana? Ustadz sendiri putra putri berapa Ustadz? Saya putra putri yang hidup 6. Kalau ada semua 8. Dan kebetulan bulan ini, ini saya pulang juga di tanggal ini itu adalah 28 tahun pernikahan saya. Dan alhamdulillah pastilah, kalaupun ya apa orang bilang seperti air tenang, ya sebenarnya sih nggak seperti itu. Karena keluarga-keluarga Nabi, keluarga sahabat Ridwanullah alaihi, mereka juga pasti mendapatkan problem, masalah. Tapi karena memang pertama niatnya dulu nikah itu kan menyempurnakan agama, yang pertama. Ya kemudian yang kedua, dengan nikah itu kita mengikuti sunnah Nabi. Terus kalau ada problem, farudduhu ilallahi wa rasulih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesulitan, kita cari hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari orang itu yang betul-betul mencintai kita. Karena kalau sekarang kan zaman medsos, kita curhat lewat medsos, orang pura-pura baik tapi sungguhnya menginginkan kita itu divorce, kita itu pecah. Udahlah, suami macam gitu sih banyak. Di pasar aja saya lihat ada 70 orang yang begitu. Udah ganti aja, gampang. Mungkin seperti itu. Tapi kalau dari keluarga yang menyayangi kita, dia akan nasihatin, kamu ini ya Allah, anakmu lihat udah segini ya, atau yang paling kecil kamu tatap wajahnya, sehingga ya mungkin bekalan-bekalan inilah yang menjadikan kita tetap bertahan. Karena atur surat yang ke-52 ayat 21 ya, bahwa dikatakan bahwa orang-orang yang beriman, ya alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kita pengen nanti di surga kumpul anak, istri, bapak, ibu, kakek, nenek, cucu, cicit, canggah, wareng, udeg-udeg, tepok kosok, gantung siwur, jaran mati, jambe wangi, sampai nenek moyang semuanya kumpul. Semuanya kumpul. Reuni di surga. Masya Allah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 juga begitu. Bagaimana dengan pasangan-pasangan, dengan bapak, ibu semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Tapi kaitannya dengan anak turun, Ustaz. Ini satu lagi, Ustaz. Saya minta tips karena bagaimana parenting ini menjadi masalah dan pertanyaannya masuk banyak sekali tentang bagaimana. Ini kuncinya apa, Ustaz? Nanti saya cari dulu kuncinya ya. Oh iya. Enggak, ini memang kalau kita lihat, saya sebetulnya pernah baca sangat luas sekali di Tarbiyatul Abna fil Islam, ya, artinya bagaimana mendidik anak dalam Islam. Cuma mungkin yang paling pertama, al-hadi huwallah, yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Bahkan al-anbiya la yamlikuna hidayat at-taufiq li ahad. Jadi para nabi aja nggak bisa memberi petunjuk kepada siapapun, termasuk anak. Ya, Nabi Nuh, yang istrinya namanya Bunuh ya. Kalau anaknya namanya Kan'an, istrinya Nabi Lut namanya Bulut. Yang susah istrinya Wijayanto jadi Buto. Kan ya. Buwi dong. Iya, Buwi ya. Jadi saya terusin, yang pertama, yang memiliki hidayah itu Allah. Maka serahkan, minta petunjuk buat anak-anak. Lah Nabi Yusuf itu kan gak dididik sama ayah, karena dari kecil dia udah dilempar ke sumur dan diambil sayyarah, diambil kafilah dagang, kemudian intikal min makan ila akhir, sampai bahkan masuk ke dalam sijen, masuk ke dalam penjara. Tapi siapa juga yang kemudian menganugerahkan hidayah itu? Allah. Ada anak
doain jelek buat harta kita. Misal kita punya motor tua nih, mogok terus kita tendang, dasar nih. Apalagi keluar kata maaf ya, sialan atau apa segala macam. Itu jangan, nggak boleh gitu. Ternak kita, kuda kita, kendaraan kita, rumah kita, apalagi kalau itu harta dan anak kita. Karena doa itu bisa jadi dijabah oleh Allah. Kamu nih dasar, maaf ini kalimat ini keluar misalnya. Dasar kamu anak setan. Untung anaknya baik gitu ya. Kalau dibalikin, ya memang saya anak ibu gitu. Berarti kan secara nggak setan yang gedenya itu dia gitu kan. Nah, atau kamu nanti saya cupain begini segala macam. Nauzubillah kalau kemudian kenyataannya akan terjadi kepada anak kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kunci berikutnya memberikan keteladanan. Karena anak itu biasanya akan menjadi copy paste-nya orang tua. Apa kebiasaan omongan orang tua? Kayak saya kan Bogor, tinggal di Jakarta, ya. Kemudian istri saya Prambanan, ya. Itu ada orang yang anak kecil, masih kecil dia bilang, "Wela dalah." Nah, itu ternyata dari kakeknya, itu dari ibunya. Ada anak kecil, kalau apa-apa Allah Karim, ya Rob, ya omongnya kalimat. Ya sebenarnya sih ini kembali. Kalau yang tadi saya contohin mungkin masih sopret. Ya kan itu kan satu umpatan itu akan turun. Nah makanya saya dulu ingat bapak saya nggak pernah bilang kamu sholat, enggak, dia berangkat aja ke masjid, kita ikutin gitu kan. Dan waktu dia jangan, anak tuh dibilang jangan, biasanya dia malah melakukan sesuatu. Kan ada acara TV tuh, ada kotak kosong, kemudian ada lubang, ditulis jangan melihat, jangan menoleh ke belakang. Lihat juga, akhirnya dia kena prank gitu kan. Itu biasa, manusia itu psikologisnya pengen sesuatu yang dilarang-larang itu gitu. Anak kita kalau orang tuanya megang remote misalnya, sholat maghrib, kamu mau jadi kafir ya nggak mau sholat maghrib. Maknya lagi ini, walaupun dia lagi halangan atau tidak sedang menjalankan sholat, sebaiknya dia juga memberikan keteladanan. Kalau anaknya itu balikin, mama lagi ngapain? Ini mama lagi tasbih, ini nggak lihat pencet-pencet angka, kan gitu. Ah itu cuma cuma alasan aja. Jadi kalau ini 3, kemudian yang berikutnya makanan halal kita berikan kepada mereka, ya, dan kemudian juga kita doakan mereka dengan doa yang baik dan mencarikan teman-teman yang baik. Insyaallah anak-anak kita adalah merupakan qurrata a'yun. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Ini mudah-mudahan banyak jawaban dari yang masuk dari Al-Kalam, mudah-mudahan nanti kita bisa share. Tentu tidak hanya pada Bapak Ibu yang bertanya, tetapi juga siapa saja yang memberi manfaat. Bahwa kita perlu keteladanan, karena ternyata anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, sangat tergantung oleh orang tuanya. Dan polanya tadi luar biasa, mengajak, bukan menyuruh. Nah, kuping apa tanduk? Iya, kuping. Kalau kuping sana dengar adzan enggak? Anaknya suruh ke masjid, ya bapak ibunya lihat drakor. Nah, ini kan menjadi ini. Tapi luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Al-Kalam. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kunjungannya. Mudah-mudahan dijadwalkan rutin Ustaz untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci, kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel. Itu gading Martin. Ya. Jadi kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, Ustadz Sufi tolong datang ke Jogja lagi untuk mandi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.